wilayah BMPS Provinsi, di mana BMPS Provinsi Jawa Timur pada malam hari ini menggelar Zoom dengan agenda persiapan musyawarah BMPS Provinsi Jawa Timur dengan agenda salah satunya termasuk pengukuhan BMPS pengurus BMPS Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Sehingga acara atau kegiatan koordinasi ini sangat penting karena kehadiran BMPS Jawa Timur akan pada tanggal 29 Januari 2022 sampai 30 Januari. Demikian dengan tema musyawarah wilayah BMPS Provinsi Jawa Timur ini, yaitu yang diangkat berbeda warna, bersatu untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Demikian kami sampaikan untuk pengantar, dan selanjutnya kami persilahkan Bapak Ketua Provinsi Jawa Timur berkenan membuka rapat Zoom ini, rapat koordinasi musyawarah persiapan musyawarah wilayah BMPS Provinsi Jawa Timur ini. Untuk itu kami persetua Pak Sugianto. Mungkin biar langsung saja mau dimoderatori Mas Kukuh, monggo Mas Kukuh. Enggak, suara. Cek 1 2. Cek. Jelas. Terima kasih Mas Iwan, terima kasih Pak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kalau pada malam hari ini bisa bertemu meskipun di dalam lewat virtual. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Umum tadi, bahwa kita kegiatan malam hari ini sebagai rangkaian juga kegiatan musyawarah wilayah BMPS Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus BMPS Provinsi Jawa Timur, Bapak Ketua, Bapak Pengawas, dan anggota lainnya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu pengurus BMPS Kabupaten Kota dan kaitan dengan rekan-rekan yang lain. Pada malam hari ini sebenarnya adalah sebuah rangkaian dari kegiatan musyawarah wilayah itu kemarin kita awali dengan webinar perspektifkah kegiatan sekolah penggerak sekolah swasta yang diikuti 652 itu dari sertifikat yang kami luncurkan, dan sertifikat itu nanti bisa diunduh tersendiri. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris tadi, bahwa tanggal 29 dan 30 kita akan menyelenggarakan musyawarah wilayah Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi Jawa Timur. Namun, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam proses perkembangannya, saat Bapak Ketua dan tim menghadap Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Wahid, itu
disarankan ada kegiatan, diminta ada kegiatan pengukuhan untuk pengurus kabupaten kota. Jadi pengurus BMPS di kabupaten kota, yang mana disarankan itu kami dari panitia atau dari BMPS Provinsi Jawa Timur bersurat kepada Ibu Gubernur, sehingga jika memungkinkan pengukuhan nanti akan dilaksanakan, akan dikukuhkan oleh Ibu Gubernur. Nah, Ibu Bapak pengurus BMPS Kabupaten Kota yang saya hormati, tentunya dalam rangkaian kegiatan musyawarah utamanya adalah pengukuhan, itu kita perlu persiapan, kita perlu koordinasi. Untuk itulah malam hari ini kita akan mengkoordinasikan, sehingga agenda utama nanti adalah paparan Ketua Umum BMPS Provinsi Jawa Timur, Bapak. Setelah itu nanti kita barangkali apa hal-hal yang akan disampaikan nanti perlu penajaman, perlu penjelasan, sehingga saat nanti tiba waktunya pengukuhan itu semuanya bisa lancar. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Untuk itu kami silakan Bapak Gianto Cakra, Bapak Ketua Umum BMPS Provinsi Jawa Timur, disilakan memberikan paparan-paparan, ya, karena ini memang subnya pada malam hari ini, supaya bisa singkat, padat, jelas, namun yang lebih penting nanti penajaman di dalam diskusi-diskusi. Saya kira demikian. Untuk itu kepada Bapak Ketua Umum disilakan. Terima kasih Mas Kukuh. Terima kasih Pak Sekretaris Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam BMPS. Salam BMPS. Salam BMPS. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak dan pengawas Provinsi yang saya hormati, saya banggakan, ibu-ibu, bapak-bapak, pengurus BMPS Kabupaten Kota yang pada malam hari ini kita bersama-sama bertemu pun melalui udara, dan saya yakin nanti yang belum sempat ya jam 7:30 ini hadir, mudah-mudahan nanti bisa hadir. Para ibu, para bapak yang saya hormati, tadi ada yang bertanya pertanyaan BMPS. Jadi kalau BMPS Jawa Timur itu, jadi BMPS itu organisasi yang anggotanya itu adalah yayasan perkumpulan yang bergerak di dalam bidang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, anggota di Jawa Timur ini adalah yayasan atau perkumpulan yang mempunyai cabang-cabang di kabupaten kota. Sedangkan yang di kabupaten kota ini semua tanpa terkecuali, ya, semua tanpa terkecuali itu menjadi anggota BMPS. Kemudian BMPS Jawa Timur ini sebenarnya sudah lama, baru tahun 2021 ini berkat semangat dari ibu dan bapak-bapak semua, pengurus BMPS Jawa Timur ini di seluruh kabupaten kota ini terbentuk. Dan tadi sore kami telepon kepada Ketua Umum melaporkan kegiatan ini, menyampaikan salam kepada ibu dan bapak-bapak. Yang jelas Jawa Timur dijadikan pilot proyek nasional provinsi yang seluruh kabupaten kota itu ada
kepengurusannya dan kegiatannya ini dinilai oleh beliau ini paling dan keberhasilan ya. Permendikbud 40 tahun 2021 tentang persyaratan calon kepala sekolah ini tidak lagi mensyaratkan harus sudah diklat, harus sudah sertifikat pendidik dan sebagainya. Walaupun itu sifatnya adalah sementara, tapi itu adalah bagian dari perjuangan BMPS baik tertulis maupun kami dengan teman-teman audiensi kepada pejabat-pejabat yang berwenang, antara lain ke LPPKS Solo, Bu Prof. Nunuk yang kebetulan sekarang menjadi Komisaris Jenderal Dirjen K. Dan seperti itu. Dan kita sudah banyak menghasilkan kepala sekolah yang bersertifikat, ya, karena mengikuti kegiatan diklat penguatan, dan banyak ya hampir sekitar 400-an itu sudah lolos untuk dalam rangka mengikuti diklat calon kepala sekolah. Itu antara lain kita masih memperjuangkan bagaimana supaya Permendikbud 30 2004 tahun 2020 dampak-dampak yang lain ini sedang kita Bapak oleh kekompakan, soliditas dan ya persilahkan ya karena kondisi pandemi dan sebagainya ya. Bahkan waktu itu sebenarnya sudah mau dikukuhkan oleh gubernur, kami sudah mau dipanggil hari Senin atau Selasa waktu itu, tanggalnya saya lupa, tapi kan terus ada kecuali pandemi ada gempa, akhirnya nggak jadi, berlarut-larut, lah akhirnya sampailah kami mengakhiri masa nanti Februari 2000 wilayah. Itulah malam hari ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini kita dapat lebih solid lagi, ya, karena kita akan menyelenggarakan musyawarah wilayah. Monggo Mas. Jadi yang dari yang langsung BMPS Provinsi dan BMPS Kota ini harus atau kami mohon ya dapat menyukseskan kegiatan pengukuhan. Ya. Ini mempunyai dampak yang luar biasa ketika nanti harapan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Ibu Gubernur bisa mengukuhkan Ibu dan Bapak-bapak. Ya. Sukses pelaksanaan harapannya sehingga malam hari ini kita bertemu, kemudian sukses hasilnya artinya menelurkan hal-hal yang nantinya dapat bermanfaat bagi pendidikan khususnya. Nah, tentang pelantikan, oleh karena itu kami mohon dari kabupaten kota, ya, kalau semula itu kita harapkan 2, ya mudah-mudahan bisa hadir lebih dari 2, tapi setidak-tidaknya kan ada unsur ketua yang mewakili dan unsur sekretaris, ya. Unsur sekretaris. Surat sudah
Di dalam musyawarah wilayah itu tentunya nanti ada peran dari pengurus BMPS kabupaten kota. Nah, perannya apa? Nanti akan kami sampaikan kepada Ibu dan semuanya. Lanjut, Mas. Ya. Dasar dari musyawarah wilayah. Dasar dari wilayah dan dasar pasal 9. Kemudian anggaran rumah tangga BMPS bab 7 pasal 26. Ya. Pasal 26 musyawarah wilayah dan urusan BMPS pada tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh pengurus BMPS wilayah 1 kali dalam 5 tahun, ya, yaitu menjelang akhir masa jabatan. Ayat 2. Nah, ini ayat 2. Musyawarah wilayah dihadiri oleh peserta utusan yang memiliki hak bicara dan hak suara. Dan swasta anggota BMPS wilayah, yaitu anggota BMPS di Provinsi Jawa Timur ini, utusan pengurus BMPS daerah, maksudnya adalah utusan dari kabupaten kota, kemudian utusan pengurus BMPS nasional. Nah, itulah ya, 1, 2, 3, 4 itu adalah utusan yang memiliki hak bicara dan hak suara. Sedangkan peserta atau peninjau yang memiliki hak bicara, pengurus BMPS, pengawas BMPS wilayah, wakil badan hukum penyelenggara perguruan swasta anggota BMPS di wilayah, kemudian peserta atau undangan yang lain termasuk peninjau. Ayat 4-nya, tugas pokok dan tanggung jawab musyawarah wilayah. Ya. Maksudnya apa yang dikerjakan ya waktu musyawarah wilayah itu. Yang pertama adalah mengadakan evaluasi kualitatif realisasi program pengurus BMPS wilayah. Ya. Gampangannya ini adalah ya, laporan kegiatan. Nah, selama 5 tahun itu BMPS apa saja yang dilakukan. Yang kedua atau B, menetapkan rencana program kerja 5 tahun pengurus BMPS wilayah berdasarkan rencana strategi atau restra BMPS dan garis-garis besar program kerja 5 tahunan pengurus BMPS wilayah, maksudnya bukan nasional, ya, maaf salah ketik. Yang C, menetapkan rencana anggaran penerimaan dan belanja BMPS wilayah. Yang D, nah ini, membahas dan mencari temuan solusi mengenai masalah-masalah pendidikan nasional serta masalah-masalah nasional dan daerah yang terkait dengan perguruan swasta dan BMPS wilayah setempat. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu kami menjaring dari ibu dan bapak-bapak permasalahan apa, kemudian kondisi di lapangannya itu seperti apa, solusi yang ditawarkan itu bagaimana. Memilih ketua umum, ya, formatur dan pengurus BMPS wilayah. Ya. Jadi memilih ketua umum, formatur, pengurus dan pengawas, ya, dan pengawas, kurang pengawas BMPS wilayah. Nah, ini memang anggaran dasar anggaran rumah tangga kita memang agak unik, ya, agak unik.
uniknya bagaimana, mohon nanti dengan apa yang kami sampaikan, para ibu dan bapak-bapak ini akan mengerti uniknya itu gimana. Ayat 5. Musyawarah wilayah dipimpin oleh majelis sidang. Ayat 5, Mas. Musyawarah wilayah dipimpin oleh majelis sidang yang bersifat kolektif kolegial, yang merepresentasikan keterwakilan dan kekhasan organisasi induk penyelenggara perguruan swasta, anggota BMPS wilayah, dan pengurus BMPS daerah setempat sebanyak-banyaknya 5 orang dan ganjil dengan ketentuan sebagai berikut. Nah ini 5 orang itu siapa yang memimpin? Yang pertama adalah unsur pengurus harian, pengurus BMPS wilayah. Ya, ini 1 orang, asal bukan ketua umum, bukan sekretaris umum, bukan bendahara umum. Jadi Pak G, ya, untuk muswil waktu pilihan, jadi waktu pilihannya itu tidak boleh memimpin sidang, tetapi akan dipimpin oleh salah satu dari provinsi. Kemudian yang B, unsur pengurus organisasi induk, ini sebanyak 2 orang. Kemudian unsur pengurus BMPS daerah, 8 kabupaten aktif. Jadi siapa yang mewakili, monggo. Daerah yang aktif dari wilayah yang berbeda sebanyak-banyaknya 2 orang. Kemudian ayat 6, pengurus BMPS wilayah melalui rapat pleno membentuk panitia penyelenggara muswil dan membuat yang oleh muswil. Pelaksananya Mas Kuko yang sekarang bertindak sebagai moderator. Rancangan tata tertib nanti akan kami sampaikan juga, kami tayangkan ya rancangan tertib sehingga Ibu dan Bapak-bapak periso tentang walaupun sebelum muswil sudah tahu tata tertibnya. Lanjut. Nah, syarat menjadi pengawas dan pengurus, nanti Ibu Bapak-bapak akan memilih ini. Syarat umumnya ini karena namanya umum, ini sangat umum, memahami nilai-nilai dasar dan catur watak BMPS, warga negara Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 45, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 28, dan berwawasan nasional. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, bersih, jujur, berakhlak mulia, bertanggung jawab, terbuka, dan berwawasan luas. Memiliki kesanggupan, kemampuan, dan kemauan mengurus BMPS yang dinyatakan secara tertulis, bermeterai secukupnya, bersedia diganti atau mengundurkan diri apabila melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat 1 sampai dengan 7 tersebut ya. Jadi pengurus BMPS ini memang kerja sosial, memang dituntut satu dedikasi yang sangat tinggi ya, untuk namanya saja kerja sosial. Jadi itu harus tumbuh dari hati nurani ya.
Tidak bisa dipaksa-paksa. Lanjut. Kemudian syarat khusus. Syarat khusus diajukan oleh pengurus BMPS dari anggota BMPS sesuai tingkatannya yang telah dijaring oleh panitia nominasi. Jadi Bapak Ibu, kami juga sudah membentuk panitia nominasi. Sudah kita bentuk panitia nominasi, pekerjaannya adalah menjaring nama-nama yang akan dicalonkan sebagai pengurus dan pengawas untuk masa bakti yang akan datang. Nah, yang mengajukan itu siapa? Yang mengajukan bisa pengurus BMPS, bisa pengurus organisasi induk. Itu yang B. Ya. Sebagai pengurus organisasi induk, anggota BMPS sesuai tingkatannya, dan atau pengurus badan hukum penyelenggara perguruan swasta anggota BMPS. Jadi harus diajukan ya, oleh organisasi induk ataupun BMPS itu sendiri. Telah membuktikan pengabdian dan partisipasinya dalam kegiatan organisasi BMPS serta berpengalaman dalam dunia pendidikan yang dimuat dalam riwayat hidup secara tertulis bermeterai secukupnya. Diupayakan tidak memiliki jabatan rangkap pada kepengurusan BMPS vertikal atau dan horizontal. Diupayakan ya tidak memiliki jabatan rangkap. Kemudian untuk syarat khusus menjadi pengawas diajukan oleh pengurus BMPS dari anggota BMPS atau mereka pakar, ya, jadi pakar atau mereka peduli pendidikan sesuai tingkatannya yang telah dijaring oleh panitia nominasi. Jadi walaupun bukan pengurus yayasan, ketika itu pakar dan layak menjadi pengawas, maka bisa diangkat menjadi pengawas. Untuk diketahui bahwa pembina untuk di tingkat provinsi adalah gubernur, penasehatnya adalah kepala dinas pendidikan dan Kemenak, sedangkan di kabupaten kota pembinanya adalah bupati atau wali kota, penasehatnya adalah kepala dinas pendidikan, kepala cabang dinas wilayah kabupaten kota, kemudian yang satu adalah dari Kemenak. Yang B layak sebagai pengawas berdasarkan pengalaman kewibawaan, keteladanan, dan integritas sebagai tokoh masyarakat sesuai tingkatannya, terpercaya, berwibawa, dan admiratif. Benar-benar mampu dan mau, ini penting, benar-benar mampu dan mau mengawal persatuan dan kesatuan BMPS dalam bingkai nilai-nilai dasar BMPS dan catur watak. Jadi oleh karena itu tema yang kita angkat berbeda warna bersatu untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya, jadi berbeda warna tapi bersatu. Ya, jadi kita tidak yang terdiri dari bermacam-macam, ya. Jadi dari Bapak Ibu Preso, dari unsur-unsur yang ada di pengurus kabupaten kota kan juga bermacam-macam. Tapi ini semua bersatu. Dan satu-satunya organisasi tentang penyelenggara pendidikan yang seperti ini, yang saya tahu baru BMPS. Oleh karena itu, ya mari BMPS itu kita perkuat, perkokoh sebagai alat pengabdian kita untuk memajukan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, masalah pemilihan. Nah, pemilihan pengawas dan pengurus. Ini agak kecil-kecil, tapi tidak apa-apa, saya baca agak pelan sedikit. Tata cara pemilihan pengurus BMPS wilayah
dirancang oleh pengurus BMPS wilayah melalui panitia pengarah dan disahkan oleh Muswil. Jadi kami sudah merancang, ya, tentang tata cara pemilihan ini. Sudah, tetapi nanti rancangan ini perlu disahkan di dalam musyawarah wilayah. Yang kedua, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara atau mekanisme voting apabila musyawarah mufakat tidak tercapai atau mengalami kebuntuan. Jadi namanya kita adalah badan musyawarah, ya, titik beratnya adalah musyawarah. Tetapi ketika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka mau tidak mau harus dilakukan secara pemungutan suara. Nah, pemilihan pengurus BMPS wilayah dilakukan 2 tahap. Nah, ini uniknya di sini. Mungkin Ibu Bapak agak asing, karena ini ADART ya kita taati. Tahap pertama ini memilih ketua umum secara langsung oleh peserta Muswil. Ya. Tahap pertama memilih ketua umum secara langsung. Ya. Secara langsung itu bisa melalui pemungutan suara atau bisa musyawarah tadi. Tahap kedua memilih anggota formatur. Ya. Tahap kedua memilih anggota formatur yang akan membantu ketua umum terpilih, ya, yang akan membantu ketua umum terpilih sebagai ketua formatur. Jadi ketua umum terpilih nanti akan menjadi ketua formatur dalam menyusun personalia pengurus BMPS wilayah setempat. Nah, kemudian yang keempat, pengurus BMPS wilayah dipilih dari calon hasil penjaringan yang diajukan panitia nominasi yang telah ditetapkan oleh Muswil sebagai calon pengurus BMPS wilayah setempat. Dalam hal ini Jawa Timur. Sekarang formatur. Formatur terdiri dari personalia yang merepresentasikan keterwakilan dan kekhasan organisasi induk. Ya, sekali lagi, formatur terdiri dari personalia yang mempresentasikan keterwakilan dan kekhasan organisasi induk, penyelenggara perguruan swasta anggota BMPS wilayah, dan BMPS daerah. Jadi daerah ini nanti ada yang menjadi formatur dengan ketentuan sebagai berikut. Ketua umum terpilih serta sebanyak-banyaknya 3 orang mewakili organisasi induk. Jadi anggota BMPS provinsi itu diwakili 3 orang. Ya. Penyelenggara perguruan swasta, anggota BMPS wilayah yang aktif, sebanyak-banyaknya 3 orang mewakili pengurus BMPS daerah atau kabupaten kota yang aktif dan daerah yang berbeda. Jadi ada 3 daerah nanti yang menjadi anggota formatur. 1 orang pengurus demisioner, ya, biasanya ini ketua umumnya ini. Ketua umum lama, biasanya begitu. Tapi bisa saja diwakilkan pada yang lain. Dan 1 orang pengurus BMPS nasional. Ya. Kemudian yang ke-6, formatur menyusun pengawas dan pengurus harian BMPS wilayah di dalam Muswil. Harapan kami tidak hanya menyusun pengurus harian, tapi menyusun pengurus keseluruhannya. Jadi nggak usah buang-buang waktu. Pengawas dan pengurus harian BMPS wilayah dikukuhkan dalam Muswil dan seterusnya. Personalia bidang-bidang pengurus wilayah BMPS disusun di luar Muswil oleh pengurus. Ini harapannya langsung nanti tanggal 30 bisa terbentuk kepengurusan yang lengkap.
kita lanjutkan. Nah, ini gampangannya pemahamannya demikian, mekanismenya. BMPS Provinsi membentuk kepanitiaan Muswil, sudah kita bentuk. Ya. Ketua pelaksananya Mas Kukuh tadi. Yang kedua, menyusun rancangan tata cara pemilihan, sudah kita bikin. Membentuk, menyusun panitia nominasi dengan tugas melaksanakan rekrutmen dan seleksi bakal calon, sudah kita bikin. Selanjutnya, menetapkan majelis sidang bersifat kolektif kolegial yang mempersepsikan keterwakilan dan kekasan organisasi induk. Jadi nantinya ada sidang paripurna untuk memilih majelis sidang, di mana majelis sidang itu terdiri dari unsur pengurus harian BMPS Provinsi dan juga BMPS Kota. Nah, jadi ketika pengurus bentuk majelis, maka pengurus lama demisioner. Palu pimpinan diserahkan kepada majelis sidang. Maka majelis sidang akan membuka persidangan selanjutnya. Agenda yang pertama adalah menerima laporan dari panitia nominasi. Laporan apa? Yaitu laporan daftar calon pengurus dan pengawas. Kemudian yang kedua, mengesahkan daftar calon pengawas dan pengurus. Yang ketiga, mengesahkan tata tertib. Nah, mengesahkan tata tertib. Tata tertibnya bagaimana? Nanti kita tayangkan sehingga nantinya pengesahan itu cepat karena kita waktunya memang padat sekali. Kemudian memimpin rapat pemilihan ketua umum. Syukur bisa musyawarah mufakat. Kalau tidak bisa, terpaksa ya harus pilihan. Nah, bagaimana pilihannya nanti saya sampaikan. Kemudian memimpin rapat pemilihan formatur. Itu tugas dari majelis sidang. Ini sudah pemilihan ketua umum, sudah ART pasal 18, lanjut. Formatur. Ya, formatur. Formatur menurut ART pasal 18 ayat 5, ini adalah ketua umum terpilih, personalnya adalah 3 orang, keterwakilan dan personaliannya adalah merupakan mempresentasikan keterwakilan dari kekasan organisasi induk, BMPS Kabupaten Kota 3 orang, pengurus demisioner 1, pengurus BMPS nasional 1, jumlahnya 9, seperti yang tadi kami sampaikan. Lanjut. Formatur dipimpin oleh ketua umum terpilih, menyusun pengawas dan pengurus BMPS Provinsi Jawa Timur masa bakti 2022 sampai 2027. Nah, kemudian kita kembali ke belakang. Pramuswil, BMP Provinsi telah membentuk panitia muswil, panitia nominasi, rancangan tata tertib. Sudah kami sampaikan tadi. Kemudian pada saat muswil, BMPS Provinsi menetapkan majelis sidang. Majelis sidang menerima laporan dari panitia nominasi. Majelis sidang mengesahkan daftar calon pengawas pengurus. Majelis sidang mengesahkan tata tertib. Majelis sidang memimpin pemilihan ketua umum, majelis sidang memimpin pemilihan formatur, formatur dipimpin ketua umum terpilih, ya. Ini membentuk kepengurusan dan pengawas BMPS Jawa Timur tahun 22 sampai 27. Kemudian diharapkan ada pelantikan. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati,
untuk Musfil ini kita mundur dulu ya, kita mundur dulu karena ini sudah pada pelantikan, kita mundur dulu. Untuk Musfil ini di sana juga ada waktu untuk laporan, ya, laporan dari masing-masing kabupaten kota. Tetapi apabila 38 kabupaten kota melaporkan, ini waktunya tidak mungkin. Oleh karena itu, dalam surat kami mohon Bapak Ibu melaporkan secara tertulis dan di email ataupun di WA secara singkat saja. Tetapi nanti ada kesempatan tiap korwil itu diwakili oleh satu kabupaten ataupun kota. Ya. Untuk memperlancar itu mungkin perlu kalau disepakati, kalau ada perubahan ya monggo, ya. Tapi kami berupaya untuk banyak kabupaten kota yang terlibat, ya, di samping memang punya hak pilih, ya, punya hak pilih. Nah, untuk Bakorwil 1, Ponorogo rawuh enggak ya? Rawuh ya Pak Sultan? Ya. Misalnya Ponorogo, kemudian Bakorwil 2, misalnya Bojonegoro, Bakorwil 3, misalnya Kota Malang, Bakorwil 4, misalnya Kabupaten Sumeneb, Bakorwil 5, misalnya Kabupaten Bondowoso. Jadi dari kabupaten-kabupaten itu yang nantinya diberikan kesempatan sekitar 5-7 menit itu untuk tampil menyampaikan laporannya secara singkat, ya diupayakan bisa merangkum seluruh permasalahan yang ada di korwil yang bersangkutan. Di samping tiap-tiap kabupaten kota sesuai surat edaran kami itu melaporkan, dan nanti kalau memang sempat ini akan kita jadikan sebuah buku masuk di dalam buku materi itu kalau masih sempat gitu ya itu. Kemudian formatur tadi kan 3, formatur itu 3 ya, formatur. Kalau majelis sidang itu 2. Majelis sidang ya, majelis sidang misalnya ya itu Kediri, kemudian apakah Kabupaten Jember, apakah Banyuwangi, ya. Tapi disampaikan ini nanti disetujui ya hanya untuk mempercepat saja, untuk mempercepat proses saja. Kemudian untuk formatur, misalnya Trenggalek, Jombang, Pamekasan, ya seperti itu. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, mengingat bahwa waktu pelaksanaan Musfil itu sudah dekat, tanggal 29 dan 30, dan sesuai surat edaran kami pendaftaran itu sampai tanggal 22. Ya kalau telat-telat jam atau sehari mungkin masih bisa. Karena apa? Jangan sampai ketika nanti Bu Gubernur bisa, tapi ternyata dari kabupaten kota ini tidak mohon maaf sekali lagi maaf, artinya tidak atau kurang layak misalnya ya dari sisi jumlah. Nah ini kan agak repot kita, ya agak repot. Oleh karena itu kami mengharapkan nanti harapannya unsur ketua dan unsur sekretaris
mestinya ketua dan sekretaris ya, karena organisasi itu yang sangat dominan itu sebenarnya di dalam satu kegiatan adalah ketua dan sekretaris. Tetapi ketika ketua dan sekretaris memang berhalangan, ini kan bisa ada perwakilannya gitu ya. Syukur dari kabupaten kota, kecuali pengurusnya lebih dari 2 yang bisa hadir, bisa menghadirkan kepala sekolah ya. Bisa menghadirkan kepala sekolah. Ini kami sangat berterima kasih. Sekali lagi kami mohon ya untuk segera mendaftarkan sesuai dengan mekanisme di dalam surat. Ya. Kemudian yang kedua, laporan tertulis BMPS Kabupaten Kota diserahkan paling lambat 20 Januari. Itu suratnya memang berbunyi begitu. Ketika surat dari BMPS Kabupaten Kota masuk pada 20 Januari, harapannya ini bisa dilampirkan di dalam buku materi, gitu. Dibendel di buku materi. Kemudian, ini penting nomor 3, kehadiran peserta membawa surat mandat. Jadi nanti satu kabupaten kota satu suara ya. Kalau waktu pemilihan kabupaten kota itu satu suara ya. Yang hadir boleh lebih dari 1, tapi suaranya 1, tapi hak bicaranya boleh semua yang hadir mempunyai hak bicara, tapi hak suara itu hanya 1. Kemudian yang keempat, perlu kesepakatan siapa yang menjadi anggota majelis sidang dan juga anggota formatur. Kalau yang saya sebut tadi disetujui, misalnya ya untuk memperlancar saja, tetapi ketika ada perubahan, ini kami serahkan kepada Ibu dan Bapak-Bapak. Yang jelas nantinya pada waktu pelaksanaan itu bisa berjalan dengan cepat. Ya. Selanjutnya akan kami tayangkan tentang jadwal ya. Nah, langsung lampiran ya. Ya, check in ya, itu antara jam 12 sampai jam 3 ini tanggal 29, jadi hari Sabtu. Ya. Kemudian mohon maaf karena semula ini jam 3 ini untuk pembukaan semula. Tetapi karena pertimbangan waktu dan Bapak Kepala Dinas waktu itu dimungkinkan itu malam, sehingga walaupun belum dibuka secara resmi, ini biasa kita lakukan di dalam satu organisasi, ya. Tapi pelaksanaannya kan bisa berjalan sesuai dengan waktu yang tersedia. Jadi langsung sidang paripurna pertama jam 3 sampai 3.20 itu pengesahan jadwal acara dan pengesahan tata tertib. Kemudian paripurna kedua itu adalah laporan kegiatan BMPS Provinsi Jawa Timur. Ya. Kemudian juga tentang rencana program umum. Ya. Nah, selanjutnya pukul 4, laporan dan pandangan umum BMPS Kabupaten Kota. Nah, itu tadi yang saya matur, tiap welker diwakili oleh 1 orang. Tidak berarti yang lapor hanya seorang, karena semua sudah mengirimkan lewat email atau WA, sesuai dengan
apa yang tercantum di dalam surat. Kemudian tanggapan atas laporan dan pandangan umum oleh Ketua Umum, oleh saya intinya itu. Nah, kemudian jam 5 sore ada pengesahan keputusan yang dihasilkan dari sidang paripurna 1 dan 2 tadi. Lanjut jam 19 malam. Nah, 19 malam ini ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars BLS, doa. Laporan Ketua Umum, ya. Kemudian sambutan Ketua Umum, pengukuhan pengurus BMPS Kabupaten Kota. Nah, ini nanti acara pengukuhan nanti tentu ada sendiri mekanismenya bagaimana. Besok kami akan ke Genteng Kali konsultasi koordinasi tentang pelaksanaan itu. Kemudian diharapkan ada paparan dari Kepala Dinas dan juga paparan dari Kepala Kanwil Kemenak. Itu hari pertama. Kemudian hari kedua, sidang paripurna ketiga. Nah, sidang paripurna ketiga, karena ini pengurus lama akan demisioner, maka nanti ketua-ketua yang akan mimpin, saya dan Pak Abdullah Sani. Ya, kemudian kita menyatakan demisioner. Setelah demisioner, pimpinan sidang dipimpin oleh majelis sidang, menerima laporan dari panitia nominasi tadi, kemudian pengesahan tata tertib, dilanjutkan pemilihan ketua umum, pemilihan formatur, pemilihan pengurus BMPS dan pengawas. Nah, ini Bapak, jam 9.45 sampai 10.30 ini ada pembahasan usulan rekomendasi. Ini kami mohon yang memimpin itu adalah salah satu dari ketua kabupaten ataupun kota. Nanti kesepakatan siapa monggo, untuk sementara nanti akan dipandu oleh beliau-beliau mantan pengurus provinsi, hanya memandu saja. Tapi untuk selanjutnya, karena pengurus sudah demisioner, maka akan salah satu menjadi ketua, satunya lah jadi sekretaris. Dua orang lah dari kabupaten kota itu pembahasan. Jadi panitia formatur, ketika formatur itu memilih pengurus, maka ibu dan bapak-bapak yang lain ini membahas tentang usulan rekomendasi. Insya Allah usulan rekomendasi dari BMPS itu kita nggak rame-rame, tapi nyatanya ya apa karena BMPS, apa karena apa itu tidak tahu, tapi yang jelas kami merasa bahwa kami pengurus BMPS Jawa Timur ikut memperjuangkan baik secara lisan maupun tertulis hal-hal yang telah sering kali kita bicarakan bersama, termasuk P3K ini ya yang belum berhasil, tapi kan akhirnya diikuti oleh yang lain-lain. Februari 2021 ya, kita ini sudah nyulis surat sampai ke menteri ya, tentang P3K ini. Sehingga BMPS ini coba ya, melalui Muswil ini kita perkuat ya, perkuat dengan kehadiran ibu dan bapak-bapak semuanya. Akhirnya kemudian menjelang penutupan ada pembacaan usulan rekomendasi pelantikan ini selesai. Ini tentang jadwal. Kemudian tentang tata tertib. Nah, tata tertib. Nah, langsung lampirannya
Ya, tata stop ya. Tata tertib saya kira ketentuan umum tidak usah. Peserta muswil seperti yang telah kami sampaikan tadi, utusan-utusannya, kemudian peninjau, peserta undangan, terus ini. Nah, untuk nomor 5, pimpinan muswil, nomor 5. Pimpinan muswil. Muswil dipimpin oleh majelis sidang yang bersifat kolektif kolegial yang mempresentasikan keterwakilan dan kekhasan organisasi induk, penyelenggara perguruan swasta anggota BMPS Provinsi Jawa Timur, dan pengurus BMPS Kabupaten Kota sebanyak-banyaknya 5 orang, dan ganjil dengan ketentuan. Ya, itu termasuk, artinya itu sudah masuk ke dalam tata tertib. Kemudian yang nomor 6, quorum. Musyawarah berlangsung dalam bingkai dan nilai-nilai dasar BMPS mufakat. Pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara. Mekanisme voting dilakukan apabila musyawarah mufakat untuk tercapai atau mengalami kebuntuan. Jadi diutamakan musyawarah, tapi kalau buntu maka melalui pemilihan. Nah, ini yang beda dengan yang lain. Muswil memenuhi quorum dan sudah mengambil keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya dan dapat ya mengambil keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah 1. Dan berikutnya setelah itu musyawarah dinyatakan sah mengambil keputusan bila sudah dihadiri semua unsur. Saya kira yang lain-lain itu. Nah, saya kira itu, Ibu Bapak, mungkin nanti ada hal-hal yang perlu dipertajam, diperdalam. Tentu kami akan dibantu oleh Bapak-Bapak, Ibu, pengurus dari provinsi. Sekiranya ada hal-hal yang saya kurang bisa memahami dari ketentuan ini, karena memang agak beda dengan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya. Demikian Ibu Bapak yang saya hormati, ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita semua nanti selalu sehat dan dapat bertemu tanggal 29 dan 30 Januari di Hotel Halogin, Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugianto Cakra yang memberikan di mana pada apa yang dilaksanakan nanti di dalam musik itu ada yang pengurus MPS Kabupaten Kota. Diharapkan kehadiran minimal ketua dan sekretaris untuk dilaksanakan proses pelantikan dan keterlibatan di dalam musyawarah wilayah tadi juga beberapa disebutkan, dan nanti mungkin file sosialisasi nanti bisa akan dikirim di grup Kabupaten Kota. Baik, saya silakan barangkali dari Bapak dan Ibu ada sesuatu hal yang ingin disampaikan dalam persiapan musyawarah wilayah yang di dalamnya juga ada pengukuhan. Silakan, boleh menuliskan di chat ataupun secara langsung raise hand. Saya kira demikian. Jadi apa yang monggo Pak Kukuh. Oh monggo Pak Siswanto dari Bapak pengawas kita. Silakan Pak Sis. Monggo.
Senyampang ini kita bertemu dengan BMPS Kabupaten Kota. Saya akan menyampaikan satu hal ini. Kita BMPS Jawa Timur itu perlu membuat database dan perlu data dari BMPS Kabupaten Kota, yaitu di masing-masing BMPS Kabupaten Kota itu berapa yayasan yang bergabung dan masing-masing yayasan itu berapa banyak murid yang dikelola, berapa banyak guru yang dikelola masing-masing tingkat. Jadi misalnya satu kabupaten yayasan A mengelola TK lembaganya berapa, SD berapa, SMP, SMA, dan SMK berapa. Kemudian jumlah muridnya berapa masing-masing lembaga tingkatan, dan jumlah guru dan guru di masing-masing kabupaten kota yang bergabung di dalam BMPS. Sehingga nanti akan kalau kita kumpulkan ke seluruh provinsi Jawa Timur, di BMPS Jawa Timur akan terdapat database. BMPS Jawa Timur itu memiliki anggota berapa yayasan, berapa pengelola pendidikan, berapa murid TK, berapa murid SD dan seterusnya, dan berapa guru. Dengan demikian, ini adalah modal dasar untuk melanjutkan perjuangan kita selanjutnya. Nah itu kalau bisa daftar itu dibawa pada waktu itu juga dari BMPS dan panitia memberikan format isian yang nanti akan disampaikan pada waktu itu. Saya kira itu. Terima kasih banyak kalau ini bisa di. Bapak Siswanto selaku pengawas dari BMPS Provinsi Jawa Timur tadi pagi menyampaikan bahwa di masing-masing BMPS Kabupaten Kota membuat laporan kegiatan atau membuat sebuah laporan tadi mungkin bisa berisi dengan data-data itu, jadi panduan itu, sehingga bisa disampaikan dan terkumpul di BMPS provinsi. Saya kira bisa menjadikan sebuah catatan di teman-teman di BMPS Kabupaten Kota. Meskipun tadi ada lima korwil yang disampaikan oleh Pak Gianto, apakah 5 korwil itu menjadi sebuah kepastian, nanti kami akan berkoordinasi kembali. Terima kasih Bapak Siswanto. Dari teman-teman Kabupaten Kota atau dari teman-teman pengurus di BMPS Provinsi dengan apa yang dipaparkan dan rencana kami dalam pelaksanaan Musfil sekaligus untuk pengukuhan kepengurusan. Jika ada disilahkan, boleh lewat chat maupun bisa raise hand. Adakah? Pas. Ya, Pak. Pas sudah jelas atau sudah malam ya? Saya Bapak, Pak Uko. Bagus sudah, karena sebelum musyawarah wilayah sudah disampaikan persiapan, insya Allah ini akan memperlancar. Terima kasih Pak Gianto. Luar biasa. Allah nanti akan mempermudah jalannya dan memperlancar jalannya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bapak Truk. Mungkin Bapak, sampun cekap luar biasa. Saya pikir ini sudah pra ya Pak ya. Ada yang lain yang saya luar tawarkan biasa di ini. Kota Malang Pak. Bapak Junaidi dari Kota Malang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini insya Allah dari paparan pagi Pak Ketua tentang persiapannya sudah sangat mantap ini, sehingga
sudah siap. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya juga menjadi lancar dengan persiapan yang matang ini. Ada 2 poin saja yang perlu kami tanyakan. Yang pertama terkait dengan surat mandat, Pak. Kan peserta harus membawa surat mandat, kehadiran peserta. Nah, yang perlu membawa surat mandat ini, kalau hanya peninjau kan nggak perlu kan ya Pak ya? Apakah juga peserta peninjau juga perlu membawa surat mandat atau peserta yang, karena dari kami nanti insya Allah ketua, sekretaris, kemudian ada juga beberapa pengurus yang lain yang akan hadir sebagai peninjau. Maka juga perlu membawa surat mandat pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya saja pada anggota majelis sidang itu ternyata itu kan 5 orang. Kalau ada yang masuk dalam nominasi yang terjaring oleh panitia nominasi untuk menjadi nominator dalam pemilihan ketua umum, bagaimana? Apakah ada mekanisme lain kalau terjadi seperti itu atau bagaimana? Nggak, itu aja 2 hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak lupa langsung ini Mas Gugo. Yeah. Ada 2 pertanyaan tentang surat mandat. Bapak, ya tadi ada yang silakan Pak. Terima kasih Prof. Prof Yunedi. Jadi untuk surat mandat, ya. Jadi nanti ketika pemilihan itu BMPN kota itu 1 suara. Jadi yang memiliki surat mandat itu 1, ya. Tetapi yang ini administrasi kita, ya. Apalagi kan harus disebutkan, mohon maaf ini laki-laki dan perempuannya. Ya. Itu ya sebaiknya ada surat penugasan gitulah, surat tugas, ya. Tapi tetap 1 suara. Tapi intinya tuh gitu. Kita ini orang musyawarah, orang misalnya kurang sidik kita ini yang penting kekeluargaan gitu. Tidak mencari perbedaan, tapi yang akan kita cari adalah persamaan. Jadi guyub rukun, ya. Jadi kabupaten kota ini 1 surat mandat karena memiliki 1 suara. Kemudian untuk majelis sidang ini tidak ada ketentuan dan tidak boleh. Jadi boleh saja majelis sidang itu karena dia mungkin dicalonkan oleh organisasi induk, bahkan mungkin oleh BMPS provinsi, nah dia bisa saja dipilih menjadi karena juga telah terpilih jadi nominasi, tidak ada masalah Pak, ya, tidak ada masalah. Jadi boleh-boleh saja, ya. Tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu adalah tidak masuk nominasi tapi dipilih. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. PS perwakilan itu mempunyai 3 suara provinsi, 3 suara. BMPS anggota BMPS itu 3 suara, ya. Anggota BMPS Yayasan Organisasi Induk 3 suara. BMPS Kabupaten Kota, ini yang formatur, 3 dari BMPS Kota, 3 dari organisasi induk, 1 dari pengurus lama, 1 dari pengurus provinsi, yang satunya adalah yang terpilih itu tadi. Yang terpilih itu untuk menjadi formatur.
tapi itu pengurus lama mempunyai 3 suara, pengurus lama punya 3 suara. Mengapa 3 suara? Harapannya pengurus lama ini jangan dibuang semua gitu loh. Nah, ini ekstrimnya supaya organisasi tetap jalan. Nah, kemudian anggota, yaitu yayasan-yayasan yang di provinsi, itu masing-masing 1 suara. BMPS kabupaten kota ini 1 suara masing-masing kabupaten kota. Jadi sebenarnya kalau pilihan pun cepat, tapi alangkah baiknya nanti musyawarah. Yang kita harapkan. Ada lagi, Bapak? Terima kasih, Bapak Chandra, penjelasannya dari 2 pertanyaan. Barangkali masih ada lagi yang perlu ditanyakan? Dari Bojonegoro, Pak Iwan. Dari Ya, saya kira untuk persiapannya itu sudah sangat bagus sekali. Tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Ketua, Pak Ki, bagus sekali. Tinggal besok kita komunikasikan di forum. Ya. Terkait dengan karena ini Muswil, bagaimanapun kehadiran dari kabupaten kota itu sangat diharapkan. Karena yang punya hak pilih adalah kabupaten kota, kan seperti itu. Nah, untuk itu karena sekarang sudah tanggal 17 dan kalau tidak salah tanggal 20 terakhir ya Pak Ki ya. Ya, tanggal 20 terakhir. 22. Tanggal 22 terakhir ya. Mungkin sampai hari ini mungkin sudah berapa kabupaten kota yang sudah mendaftarkan diri. Surat, Pak. Karena karena apa? Itu nanti yang diharapkan kan di saat nanti Muswil itu kabupaten minimal kan separuh dari kabupaten kota itu yang hadir. Kalau syukur kalau bisa semua kan seperti itu. Jangan-jangan nanti dari kabupaten kota itu kurang maksimal, terus nanti karena itu yang punya hak pilih adalah kabupaten kota, terus siapa nanti yang milih? Terima kasih Pak Sekjen. Kami tidak mengharapkan separuh, tapi kami mengharapkan 100%. Karena ini warna kita di hadapan gubernur, di hadapan pejabat. Jadi yang malu bukan Pak Ki, tapi yang malu kita semuanya. Dan BMPS itu kalau kita kelola dengan baik, ya dengan rohnya BMPS, nggak ada yang lawan kok itu. Karena nggak ada, artinya nggak ada tandingannya, karena semua terakomodir di sana. Oleh karena itu, saya mengharapkan nanti pengurus yang akan datang ini lebih lagi gitu, lebih semangat, lebih gerakannya lebih, yang muda-muda ini mesti lebih baik lah. Daripada saya sudah ini. Itu yang pertama. Kemudian tentang berapa peristiwa adalah ibu dan bapak-bapak ya. Yang peristiwa bapak-bapak sudah daftar apa belum? Saya yakin dalam hati semua akan mendaftar. Pelaksanaannya yang belum ya. Jadi kami terus terang sudah bukan itu jauh-jauh sudah tidak dipakai karena dengan kondisi sekarang ini nampaknya itu yang paling murah sekiranya. Di tempat lain ya tidak ada yang sulit lah cari yang tempat yang agak representatif tapi yang murah. Oleh karena itu harapannya itu bisa apa namanya ini. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu itu kurang dari dua ya yang hadir tiap kabupaten kota ini ya
agak membebani ya seperti kita kan sosial tapi tidak memikirkan itu. Tapi apa yang saya ini Bapak Ibu tahu maksudnya itu ya. Jadi tapi intinya tetap kami mengharapkan supaya bukan karena masalah hotel sudah di booking, tapi intinya supaya BMPS ini betul-betul bisa lebih eksis. Yang ingin kami Sun Kepreso, apakah kabupaten kota yang tadi saya sebut ini kalau itu disetujui nantinya itu sudah gampang plek gitu. Jadi waktu di Muswil itu tidak lagi gitu. Misalnya masih ada perubahan, misalnya sekarang belum bisa disampaikan nanti di lain kesempatan sehingga waktu Muswil itu bisa lancar. Namun untuk kesempatan untuk maju ke depan melaporkan memang hanya 5. Nah, tadi saya sebut kabupaten kota. Harapannya itu sudah mewakili dari wilayah-wilayah ya. Jadi supaya semua terwakili begitu. Ada lagi Pak Adrub mungkin ada ini Pak. Terima kasih Pak Ki. Barangkali ada tambahan dari teman-teman rekan pengurus di provinsi? Iya Pak, saya kira sama seperti baik Pak Junaidi maupun sahabat kami dari Bojonegoro. Lancar nanti ya. Amin. Hanya memang perlu konfirmasi. Kalau tadi yang Pak sebut disebut awal, tapi bagaimanapun nanti adalah forum yang menentukan. Ya, nggih Pak. Saya pikir hebat ini, persiapannya sudah luar biasa. Tinggal benar tadi dari Bojonegoro, mungkin kira-kira ya peserta bisa maksimal. Semoga lancar Bapak. Amin. Juga begini Pak, karena kabupaten kota juga sudah dari seluruh pengurus, kami mohon ya kebersamaan kita untuk saling mengingatkan gitu. Untuk saling mengingatkan ini sudah kurang berapa hari gitu. Oke. Dari Kota Malang siap Pak Ketua. Terima kasih. Prof. Jadi luar biasa. Terima kasih untuk Pak Ki yang tadi telah memberikan dan tanggapan dari Bapak dan Ibu pengurus dari BMPS di kabupaten kota di seluruh Jawa Timur. Diharapkan sekali lagi bahwa di hadapan Ibu Gubernur begitu tadi Pak Ketua menyampaikan agar kita bisa hadir. Itu dan kami mohon doa dan dukungan kami dari panitia agar bisa mempersiapkan sebaik-baiknya sehingga nanti saat pelaksanaan itu bisa berjalan dengan lancar. Saya kira yang bisa saya sampaikan, saya Koko, mohon maaf apabila dalam mengantar Bapak Ketua itu ada hal yang kurang berkenan juga kepada Bapak Ibu dan Mas. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan Iwan. Kembalikan Mas Iwan. Foto dulu gitu ya. Kita screenshot foto. Ya, silakan Mas Iwan. Ya, terima kasih Bapak Ketua Pak Sugianto, kemudian Bapak Moderator Pak Kuku. Ucapkan terima kasih. Sudah cukup jelas dan cukup gamblang di mana pelaksanaan persiapan Muswil BMPS Provinsi Jawa Timur maksimal. Sudah dipersiapkan oleh panitia pelaksana dengan baik, tinggal pelaksanaannya saja. Berikut mungkin ada tambahan dari Pak
pengawas terakhir ini. Tanggapan. Ya Pak Iwan. Oke, monggo Pak Sis. Saya hanya ingin ini sukses karena BMPS kabupaten kota itu akan mendapat satu kehormatan dilantik oleh pejabat provinsi, baik itu oleh gubernur ataupun oleh kepala dinas. Mohon sekiranya ini menjadi perhatian dari pengurus kabupaten kota untuk sungguh-sungguh hadir menerima penghormatan ini. Supaya BMPS yang sekarang ini sudah nampak dan mendapatkan tempat itu tidak mundur lagi. Sungguh kami berharap itu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, diteguhkan kembali oleh Bapak Pengawas, di mana semoga semua pengurus BMPS Kabupaten Kota bisa menghadiri pengukuhan dalam acara Muswil tanggal 29 Januari 2022 nanti. Baik, kami sampaikan terima kasih banyak atas kehadirannya. Sudah cukup malam, mungkin Pak Gianto memberi Sampun, pangapunten, mungkin ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih, mohon maaf ya. Sampai ketemu tanggal 29 dan 30. Ya. Insya Allah. Ya, Pak. Insya Allah. Terima kasih. Mas Iwan ditutup ini. Tutup dengan salam BMPS. Salam BMPS. Salam Cempaka Putih. Salam Cempaka Putih. Salam BMPS. Ya. Ada layar, makan ada 2 layar, mungkin bisa kameranya dibuka semua dulu untuk kami abadikan gitu ya. Dan nanti kami komunikasikan lewat di kepengurusan kabupaten kota. Dibuka kameranya agar bisa kami screenshot, nanti kami kirim di grup kabupaten kota. Ya, masih ada yang belum, biar satu dulu. Saya akan screenshot 1, 2, 3. Baik. Layar 2. Maaf, kata Pak Suruhan. Kira ada layar 1 atau layar bisa dibuka kameranya, ya. 1. Mas Nugroho kok nggak senyum ya ini ya? 1, 2, 3. Sampun Mas Iwan, terima kasih. Nanti kami share ke. Bapak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat menikmati. Semoga sehat. Amin. Terima kasih Pak Iwan. Selamat malam. Terima kasih matur nuwun semuanya. Sampai ketemu nanti tanggal 29. Insyaallah. Monggo Pak Sugeng. Mohon izin, live. Ampun, monggo. Assalamualaikum. Semoga tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sujanto kalau bisa tadi presentasinya itu bisa di-share di barangkali. Presentasinya Mas Dung nanti bisa di-share di grup. Di BMPS Kabupaten Kota ya. Iya, ini Paton. Minta di-share lagi ya nanti ya. Kameranya trouble, nggak bisa kelihatan Paton dari Kota Pasuruan. Siap. Terima kasih. Hasil
monitor. Pak Iya, monggo. Mas Fatih monitor. Jelas dulu. Iya Pak, ditutup. Ya, saya tutup ya. Sun, Sidoarjo pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lamongan